Bab 1531, Kosong Silang. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Namun, dalam kasus ini, atmosfer orang tua dan tulang-tulang terlalu kuat, dan mudah ditangkap oleh para manajer. Dalam kasus ini, mereka tidak akan bisa bergerak. Meskipun dikatakan bahwa semua hal ditelan, pohon tua dan Raja Kerangka tidak takut pada mata Vientine terkuat, tetapi begitu mereka memiliki kekuatan yang kuat, maka reinkarnasi mungkin akan cemburu dan kemudian bersembunyi. Ini juga mengapa Ye Xuan tidak segera melahap semuanya. Siapa yang membuat reinkarnasi begitu pemalu? Setelah terobosan pohon tua dan kerangka-kerangka, pemuda itu bahkan tidak mendukung 3 putaran, dan kemudian dia langsung dihancurkan oleh kerangka-kerangka, dan bahkan kata-kata terakhir tidak ditinggalkan. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan dengan cepat membiarkan pohon tua melepas mata pemuda ini. Pada saat ini, langit tiba-tiba membuka mata lain, atau mata Vientine. Namun, kali ini mata Vientine sangat akrab bagi Ye Xuan. Tidak, pergi. Ye Xuan tidak berkata apa-apa, langsung menyembunyikan pohon tua dan Megatron ke tempat penanaman, lalu meninggalkan udara. Mata Vientine, hari itu, dan 2 manajer lainnya bergabung untuk membunuh orang yang memutar roda naga berujung 9, milik reinkarnasi. Jika Ye Xuan menatapnya, saya khawatir saya harus menerobos. Untungnya, dia bereaksi cepat dan langsung masuk ke pintu kehampaan. Namun sebelum itu, mata Vientine ini telah melihat Ye Xuan. Apakah ini anak kecil? Orang kuat ini mengenali Ye Xuan Lai, tetapi dia merasa bahwa Ye Xuan hanya beroda 4, tetapi tidak takut. Namun, saat itu, Ye Xuan hanya salah satu yang paling penting dalam putaran roda. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melihatnya, dan bahkan menerobos ke situasi beroda 4? Bagaimana mungkin? Selain itu, dia juga membunuh seorang manajer semu di bawah komandonya, dan kekuatannya tidak lemah. Namun, orang ini tidak bermaksud melaporkan masalah sepele ini kepada reinkarnasi, tetapi mulai berkeliaran, tetapi tidak menemukan Ye Xuan. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Ye Xuan telah menghancurkan kehampaan dan menjauh dari tempat itu. Di mana, membuatku takut. Ye Xuan menghela napas lega, tetapi untungnya dia merespons dengan cepat, jika tidak, hal ini akan merepotkan. Pada saat yang sama, dia juga memperkirakan bahwa mata Vientine yang paling kuat dari reinkarnasi ini seharusnya adalah orang yang mengetahui reinkarnasi. Jika Anda menangkapnya dan mencari jiwa, Anda mungkin mengetahui posisi reinkarnasi. Namun, masalah ini akan dibahas nanti. Tuan kecil, ini adalah mata orang itu. Veteran pohon itu menyerahkan 2 mata Vientine kepada Ye Xuan, dan dia juga melepaskan cincin Qiankun, tetapi sekarang benda ini, Ye Xuan masih tidak bisa melihat. Baiklah, Ye Xuan mengangguk dengan puas. Ketika dia mengambil alih mata kedua Vientine ini, dia langsung menelannya. Oh, tuan rumah telah menelan mata Vientine, dan kekuatan Vientine telah meningkat. Oh, tuan rumah telah menelan mata Vientine, dan kekuatan Vientine telah meningkat. Hei, tuan rumah memahami yang abadi, penyeberangan. Pengingat sistematis dari suara itu, biarkan Ye Xuan tahu bahwa paparan ini sepadan. Hanya ada 5 abadi asli, yaitu mata wawasan, mata persepsi, mata kekosongan, mata jiwa, dan mata keabadian. Sekarang, ada yang berlebihan. Penyeberangan ini adalah penggunaan mata dan mata kematian Vientine, serta mata wawasan, mata persepsi, dan mata jiwa. Dengan kekuatan pemuda itu, mata Vientine miliknya juga diperoleh dari binatang Tongtian, dan butuh banyak waktu untuk melatihnya hingga bisa digunakan di udara. Sekarang, kemampuan ini telah diperoleh oleh Ye Xuan, tidak hanya itu, Ye Xuan juga dapat digunakan dengan berbagai peri, efeknya bagus. Saat ini, Ye Xuan langsung menggunakan belenggu kosong silang, dan kemudian memadatkan mata Vientine. Mata Vientine yang besar ini dipadatkan dari hari yang jauh dari Ye Xuan. Tepat, ada kekuatan kecil di bawah mata Vientine. Kemudian, Ye Xuan menggunakan mata wawasan, dan dengan mata Vientine, dia dengan jelas melihat lingkungan batin orang-orang dalam kekuatan kecil ini. Setelah pertandingan antara langit dan mata Vientine, Anda juga dapat menggunakan mata peri, yang sangat kuat. Di masa depan, bahkan jika musuh berada di bidang penglihatan Ye Xuan, dia juga dapat menggunakan mata Vientine dan kemudian menggunakan mata jiwa. Kali ini, ada untung dan rugi. Meskipun sarana telah ditingkatkan 1, itu telah ditemukan oleh mata Vientine terkuat.
Untungnya, wilayahnya hanya beroda 4, dan raja-raja tua dan suci hanya beroda 6 dan seharusnya tidak menarik perhatian reinkarnasi. Namun sayangnya, formasi tersebut masih diperbaiki, tetapi orang-orang Yesuan tidak memiliki bayangan. Saya tidak tahu apakah mata Vientin terkuat masih ada di sana. Jika dia menyelidiki, dia tahu bahwa saya ingin menggunakan susunan transmisi ini. Ketika dia tinggal di sana, saya tidak dapat menggunakannya. Yesuan berpikir dalam hatinya. Dia adalah ronde ketiga, butuh lebih dari sebulan untuk sampai ke lembah hidup dan mati. Namun, setelah menerobos situasi roda 4, waktunya telah dipersingkat banyak. Yesuan memperkirakan bahwa jika Anda menerobos lagi, diperkirakan Anda dapat mencapai ngarai hidup dan mati dalam waktu 7 hari. Namun, ia merasa bahwa ia akan menunggu sedikit lebih lama untuk mengatakan, mungkin mata Vientin terkuat telah hilang. Ia menunggu di sini untuk waktu yang lama sampai ia mendengar perintah sistem. Hei, susunan transmisi sudah diperbaiki. Mendengar ini, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghancurkan kehampaan dan kembali ke keluarga. Keluarga itu masih sunyi, dan tidak ada seorang pun. Setelah melewati pintu kehampaan, Yesuan pertama-tama menjelajahinya dengan mata persepsi dan mata wawasan, dan menemukan bahwa tidak ada master di sekitarnya. Saat ini, ia hanya melintas ke dalam susunan transmisi. Hei, susunan transmisi menyala dan mulai mentransmisikan. Setelah beberapa detik, transfer berhasil. Ketika penglihatan di sekitarnya menjadi jelas, Yesuan menemukan dirinya berada di sebuah gua, yang merupakan pijakan susunan transmisi. Sepertinya mata Vientin belum menyusul, biarkan aku pergi dulu. Yesuan berpikir dalam benaknya bahwa ia dengan cepat meninggalkan jalur transmisi. Tampaknya kali ini tidak ada bahaya, tetapi dia tidak tahu apakah pemilik mata Vientin melaporkan masalah ini kepada reinkarnasi, jadi lebih baik pergi dulu. Saat ini, Yesuan dengan cepat meninggalkan tempat itu dan kemudian menuju ke ngarai hidup dan mati. Sekarang, dia adalah kendaraan roda 4, pohon tua, kerangka dan Megatron semuanya beroda 6, dan mereka pasti akan berhadapan dengan pemain berkekuatan 8. Namun, setelah dia bergegas selama sehari, dia ditemukan oleh mata Vientin. Tidak, harus dikatakan bahwa dia menemukan mata Vientin. Booming, pada titik ini, ada sekelompok orang di depan, bertarung dengan mata Vientin. Wilayah kelompok orang ini berada di antara 5 dan 6, tetapi kekuatan mereka bagus, diperkirakan mereka dapat ditantang. Dan mata Vientin juga bukan yang pernah dilihat Yesuan untuk berhadapan dengan naga tulang. Yesuan memperkirakan bahwa dia hanya beroda 8 namun, saat ini perhatian Yesuan tidak tertuju pada ini, tetapi pada tim itu. Tim ini bukan orang lokal, tetapi dari Kamvila Baihu, karena Yesuan melihat bahwa mereka memiliki 9 ekor di belakang mereka. Orang-orang sendiri, Yesuan menatapnya dan menemukan bahwa mata orang-orang ini semuanya berwarna putih, yang mewakili Kam yang sama. Jika demikian halnya, maka Anda tidak dapat berdiam diri. Pohon tua, tulang rusuk, surga kecil, naik. Yesuan tidak mengatakan apa-apa dan membuat keputusan secara langsung. Tolong, pohon 6 kali lipat dalam putaran roda sudah tua, kecepatannya cepat, dan penggunaan api sisa yang terus-menerus dilewati dan pertempuran langsung ditambahkan. Apa? Para jenius rubah melihatnya dan mereka tercengang. Setelah mereka melihat cahaya putih dari alis pohon tua itu, mereka segera menanggapi dan datang untuk membantu. Orang tua pohon itu bergegas ke depan dan langsung menyerang mata Vientin. Kemudian, Raja Tengkorak itu mengenai, dan keduanya bergabung untuk menyerang, secara langsung menyebabkan banyak kerusakan pada mata Vientin. Oh, ada kematian lagi. Mata Vientin mendengus dan mata itu jatuh ke pohon. Kekuatan Vientin akan membungkus pohon itu, tetapi pohon tua itu akan segera mengeluarkan sisa api dan melepaskannya. Hei, ada ledakan besar di tempat Fangkai sesudah tua, dan kekuatannya cukup untuk menghantam pembangkit tenaga listrik beranggotakan 6 orang. Itu hanya melintasi langit, bahkan jika dewa Anda ada di sana, orang tua itu tidak takut padamu. Pohon itu sudah tua dan minum, dan sekali lagi bergabung dengan Raja Kerangka. Kali ini, mata Vientin ini langsung dikalahkan. Para jenius rubah terkejut. Beberapa dari mereka tidak bisa tidak melihat mata Vientin, dan pohon tua dan Raja Kalajengking bergabung untuk membunuhnya secara langsung. Kekuatan ini agak kuat, ini bukan tempat untuk berbicara, ikutlah denganku. Yesuan juga telah menyapu dan dengan cepat menerobos kekosongan dan mengebor masuk.
Meskipun mata Viantin dikalahkan, akan ada mata Viantin kedua yang datang, dan itu pasti jauh dari sini, jika tidak, itu tidak akan lolos. Setelah melihat para pemuda rubah ini, mereka mempercayai Yesuan untuk sementara waktu dan kemudian masuk ke pintu kekosongan. Hei, ketika pintu kekosongan ditutup, mata Viantin muncul di langit, yaitu, arah di mana arah itu dikalahkan. Sial, benar-benar lari. Orang ini tidak percaya bahwa tidak ada keuntungan dalam mulai menyelidiki di sekitar. Pada saat ini, Yesuan telah ditransmisikan ke tempat tersembunyi, yang merupakan tanda kekosongan yang tertinggal di jalannya. Terima kasih atas bantuan para senior. Beberapa pemuda rubah keluar dari satu orang dan mengepalkan tinju ke pohon. Kalian dari Villa Baihu? Yesuan tiba-tiba bertanya. Ya, pemuda itu mengangguk. Kalau begitu, kalian bisa mengenali ini. Yesuan tiba-tiba mengeluarkan token dari ruang melahap, yang diberikan kepadanya oleh Husinger, pemilik Villa Baihu, sebelum dia pergi. Ini, 100 perintah rubah. Beberapa orang muda memiliki mata besar. 100 rubah ini, hanya tingkat atas Villa Baihu yang dapat dimiliki. Yesuan hanya 4 putaran rotasi, dan masih manusia, bagaimana Anda bisa memiliki hal semacam ini? Ini yang diberikan Tuan Tanah Anda kepada saya. Dia mengirim saya untuk membantu menyelidiki keberadaan reinkarnasi. Bisakah Anda punya berita? Tanya Yesuan. Ini, beberapa orang saling memandang dan akhirnya memimpin pemuda rubah. Kami baru saja menyelidiki ngarai hidup dan mati, dan tidak ada reinkarnasi, tetapi kami telah mendengar hal lain. Ada apa? Yesuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kepala pemuda rubah, setelah mengamati rubah-rubah itu dengan saksama, menjawab, reinkarnasi, mati. Boom, berita ini seperti langit biru yang menghantam kepala Yesuan. Reinkarnasi, mati. Tidak, reinkarnasi dari penguasa kota, tetapi penguasa yang setingkat dengan pemilikmu, bagaimana kau bisa mati? Yesuan tidak dapat mempercayainya. Kami tidak berani menjaminnya, tetapi setidaknya 80% dari itu. Kepala pemuda rubah itu berkedip. Ketika dia mendengar berita itu, dia juga sangat bingung. Tetapi mereka mengendalikan satu orang dan kemudian mengetahui berita itu sebelum mereka mengetahui berita itu. Orang yang dikendalikan olehnya juga melihat lunas yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan lunasnya diambil. Yesuan menelan ludah, dia merasa bahwa benda ini besar, dan buru-buru menyampaikan suara itu ke daratan, dan kemudian memberitahu pemilik Villa Baihu Husinger. Setelah beberapa detik, jatuh ke udara dan bergema kembali, Tuan Muda, ibu memintamu kembali lebih dulu. Mendengar ini, Yesuan juga menebak bahwa dia telah mengeluarkan perintah lintas udara yang diberikan Zhuang Fei kepadanya hari itu, dan membuka pintu ke ruang Baihu Villa. Yesuan tidak berbicara omong kosong, memimpin dan masuk, dan kembali ke aula reinkarnasi. Pada saat ini, reinkarnasi kuil sudah duduk di atas banyak master rubah, setidaknya yang kuat beroda 8, penuh dengan ratusan. Ini, beberapa pemuda rubah melihat belenggu ini dan hampir tidak takut kencing. Ratusan master rubah ini adalah para leluhur dari ratusan keluarga rubah di Baihu Mountain Villa. Setiap rubah memiliki golongan darah yang berbeda, termasuk Shadow Fox, Frost Fox dan Moonlight Fox. Bahkan Yesuan tidak menyangka telah mengumpulkan begitu banyak master. Tampaknya reinkarnasi pemilik kota memang kecelakaan dan kemungkinan besar telah jatuh. He Yu Hong, aku telah melihat pemilik dan para leluhur. Pria muda itu berkata dengan tergesa-gesa. Bagaimana kamu tahu berita kematian reinkarnasi? Husinger bertanya langsung di pintu. Begitukah? He Yu Hong mulai menjelaskan. Pada hari yang sama, dia diperintahkan untuk pergi ke penyelidikan lembah kematian. Setelah itu, dia tidak menyelidiki apapun, jadi dia pergi ke reinkarnasi. Namun, dalam perjalanan, beberapa dari mereka terpesona, tetapi mereka melihat pertempuran yang mengerikan. Kedua belah pihak dari perang ini adalah master reinkarnasi dari para master dan master reinkarnasi. Ternyata ini adalah setengah dari lunas yang dikirim reinkarnasi untuk merampok reinkarnasi kota, dan kemudian reinkarnasi kota dan mengirim seorang master untuk merebutnya. Pada saat itu, penguasa pertama reinkarnasi, Gao Yunlong, menggunakan mata Viantin untuk mengendalikan pertempuran lunas, membunuh pihak lain dan membuang baju zirahnya. Penguasa reinkarnasi Tuan tidak dikalahkan dan dikepung oleh resimen. Kemudian, Gao Yunlong mulai meminta, dan mengatakan pesan bahwa reinkarnasi pemilik kota telah meninggal. Setelah reinkarnasi penguasa kota, ia mendengar berita itu dan segera mencoba mengirimnya kembali,
tetapi tidak mendapatkan gema reinkarnasi. Meskipun He Yuhong dan yang lainnya tidak melihat pertempuran besar dengan mata kepala mereka sendiri, orang yang mencari jiwa adalah orang beroda 7. Orang ini telah melihatnya dengan matanya sendiri dan tidak mungkin palsu. Setelah mendengar kata-kata He Yuhong, mata para patriark Baizu juga berkumpul pada Husinger. Setelah saya mengetahui berita itu, saya segera menghubungi reinkarnasi, tetapi saya tidak mendapatkan umpan balik. Husinger menggelengkan kepalanya. Husinger dan reinkarnasi kota telah berteman selama bertahun-tahun. Sebelum reinkarnasi muncul, keduanya mengatur reinkarnasi. Dalam keadaan normal, reinkarnasi akan segera kembali, tetapi sekarang, ketika para leluhur mendengar kata-kata itu, hati mereka bergetar hebat. Tampaknya putaran kembalinya kota ini memang telah terjadi. Kekuatan reinkarnasi kota tidak sebaik pemiliknya, tetapi seharusnya lebih kuat dari reinkarnasi. Bagaimana bisa tiba-tiba jatuh? Seorang leluhur tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Ya, reinkarnasi Tuan juga memiliki mata Vientin 9 kali lipat. Dia telah memeriksa wilayahnya. Jika seorang Tuan datang, dia akan menemukannya dengan benar pada saat pertama. Reinkarnasi kota mungkin tidak jatuh. Mungkin ada alasan lain, tetapi itu adalah fakta bahwa lunasnya tidak dirampok. Jika reinkarnasi kota benar-benar mati, maka putaran orang yang kembali ini mungkin akan dimulai dengan kita. Zhuangzu, apa yang harus kita lakukan? Mata semua orang tertuju pada Husinger. Setelah memikirkannya sebentar, Husinger berkata, kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Meskipun demikian, dia tetap menyuruhku untuk memperkuat pertahanan. Dan Ye Xuan, yang berdiri di sudut mendengarkan pertemuan Baihu Villa, juga sedang merencanakan. Kematian reinkarnasi ini, atau hilangnya, pasti terkait dengan reinkarnasi. Bereinkarnasi untuk melakukan ini, aku khawatir sebagian besarnya terkait dengan lunas yang tidak dapat dihancurkan, karena dengan mayat ini, mereka dapat mematahkan belenggu reinkarnasi dan menerobos sampai akhir. Jika Anda tidak dapat menghancurkan tanah, tidak ada tempat untuk seluruh reinkarnasi. Jika Anda dapat menerobos ke yang tidak dapat dihancurkan, maka reinkarnasi tidak akan takut pada reinkarnasi. Segera, pertemuan itu berakhir, dan kemudian para patriark pergi. Untuk periode waktu berikutnya, mereka mencoba mengurangi keluar untuk mencegah kecelakaan. Ye Xuan, bagaimana panenmu kali ini? Setelah semua orang pergi, Husinger menoleh untuk melihat Ye Xuan. Saat panen, aku menyadari mata Vientin, tetapi aku tidak berani menggunakannya di lokasi setempat, takut ketahuan. Ye Xuan berkata perlahan, mata di seberang langit memang sangat praktis, tetapi satu-satunya penyesalan adalah mata langit tidak dapat menggunakan posisi kekosongan. Jika tidak, kecepatannya akan tak tertandingi dan ditumpangkan, yang sebanding dengan mata ruang angkasa. Aku telah menangkap banyak musuh yang aku bantu tangkap sebelumnya, dan aku akan mengirimkannya kepadamu sekarang. Kata Husinger. Sebelum pergi, Ye Xuan meminta Husinger untuk menangkap beberapa musuh. Kenapa tidak? Hanya untuk membunuh nilai dari nilai dan elegi jiwa. Setelah sekian hari, diperkirakan banyak musuh yang bisa ditangkap. Lagi pula, mata Vientin dan mata angkasa bergabung bersama. Mereka bahkan memasuki wilayah lain. Wilayah lain di sini mengacu pada medan perang. Lagi pula, jejak pertempuran hanya akan diaktifkan saat mencapai medan perang. Jika di luar, tidak ada kam musuh dan kam yang sama. Ye Xuan juga memiliki beberapa harapan. Saya tidak tahu berapa banyak musuh yang diberikan Husinger kepadanya. Setelah beberapa saat, orang-orang ini terdaftar sebagai beberapa tim dan dikirim. Setelah Ye Xuan melihatnya, seluruh orang terkejut. Para master yang ditangkap semuanya lebih dari 6 putaran, dan beberapa di antaranya beroda 8. Waktunya ketat, ambil saja ini, apakah cukup? Husinger menatap Ye Xuan. Cukup sudah. Ye Xuan mengangguk cepat. Begitu banyak orang sudah cukup untuk mencapai batas nilai pembunuhannya. Raja Tulang, ayo pergi. Ye Xuan juga omong kosong, langsung ke Raja Suci untuk memberi perintah. Raja Tulang mendengar kata-kata itu, sepasang mata api hantu berkedip 2 kali, bahkan jika itu dibunuh dengan pedang besar. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Suara sistem-sistem terdengar dan nilai pembunuhan Ye Xuan meroket. Orang-orang ini semua tertawan, dan mereka semua telah terpesona. Mereka hanya bisa menunggu dengan tenang pisau jagal Raja Kerangka. Semua orang terdegradasi,
dan keterampilan elegi jiwa Raja Suci akan meningkat. Setelah dia menghancurkan ratusan orang, Ye Xuan mendengar perintah sistem. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah mencapai batas atas. Hei, tuan rumah dapat menggunakan nilai pembunuhan untuk menukar poin menelan, apakah itu akan terjadi? Ya, Ye Xuan setuju tanpa mengatakan apapun. Oh, nilai pembunuhan dihapus, tuan rumah mendapat sedikit telan. Dengan perintah sistem ini, nilai pembunuhan Ye Xuan telah meningkat sedikit. Sekarang, dia memiliki 6 poin untuk ditelan. Setelah 3 poin menelan lagi, dia dapat menggabungkan 2 darah pertempuran menjadi orang bijak yang lebih kuat. Setelah Raja Tulang membunuh semua orang, Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghancurkan peningkatan jiwa elegi, dan menemukan bahwa itu telah meningkat menjadi 30%. Tidak mungkin, Raja Kerangka adalah kendaraan roda 6, dan keuntungan musuh tidak besar, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Untuk waktu yang lama, peningkatan elegi jiwa dapat digandakan, dan tidak ada batas atas. Apa sihirnya? Pada saat ini, Husiner melihat mayat-mayat di tanah dan perlahan berkata, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Setelah mendengar pertanyaan ini, Ye Xuan juga berhenti sejenak, lalu menjawab, sekarang, para pendatang baru ini mungkin telah mendapatkan lunas yang tidak rusak, mungkin sudah mulai tercerahkan, jadi aku harus menemukannya sesegera mungkin. Kalau begitu, kamu harus berhati-hati, karena jika reinkarnasi ingin mundur, itu pasti orang tambahan. Hu Xiner mengingatkannya, itu bagus. Ye Xuan menganggukkan sebuah kalimat. Kemudian, Zhuang Fei, yang memiliki mata ruang angkasa, memberinya perintah kosong silang lainnya, dan kemudian Ye Xuan mengirim Ye Xuan ke situs utara. Kali ini, dia tidak hanya mendapat berita, tetapi juga mendapat sedikit titik telan, yang tidak buruk. Dalam rencana berikutnya, dia hanya ingin melihat apakah dia bisa meraih lunas, sehingga reinkarnasi tidak akan dapat memahami mayat itu. Husinger juga mulai bertindak, menerima para master dari wilayah timur, dan mulai menekan reinkarnasi dan menduduki wilayahnya. Tuan kecil, apakah kamu ingin menerobos secara langsung? Dalam hal ini, kita tidak akan takut pada siapapun selain orang bijak yang kembali. Pohon itu tiba-tiba mengusulkan. Masalah ini, Ye Xuan juga mempertimbangkan. Dia sekarang adalah kendaraan roda 4. Selama dia melahap segalanya, dia dapat menerobos ke roda 6, dan raja-raja tua dan suci setidaknya bisa sampai ke puncak. Dengan cara ini, mereka hampir dapat berlari di medan perang pelari atau bahkan seluruh reinkarnasi. Oke, tetapi setelah terobosan, jumlah kali Anda muncul akan berkurang. Ye Xuan berkata kepada pohon tua dan tulang raja. Tahu. Pohon tua itu mengangguk tua. Jika memang begitu, ayo. Ye Xuan tidak menyembunyikannya, dan langsung menyembunyikan pohon tua dan raja tulang ke tempat penanaman, dan kemudian menelannya dengan liar. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini 5 kali. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini beroda 6. Hei, roh abu menerobos, dan putaran saat ini 7 kali lipat. Hei, roh abu menerobos, dan putaran saat ini 8. Hei, terobosan Megatron, putaran saat ini 7. Hei, terobosan Megatron, putaran saat ini 8. Hei, Raja Tulang menerobos, dan putaran saat ini 7. Hei, Raja Tulang menerobos, dan putaran saat ini 8. Setelah serangkaian 8 suara sistem, ranah Ye Xuan meroket ke lingkungan beroda 6. Sekarang, dia takut bahkan pemain kuat yang berbalik tidak akan takut. Selama dia menemukan reinkarnasi, dia akan langsung melepaskan pohon tua dan Raja Kerangka, dan kemudian menggunakan gerakan besar untuk membunuhnya. Namun, sebelum ini, pohon tua dan Raja Kerangka tidak dapat keluar untuk bertarung, karena wilayah mereka terlalu tinggi, dan mudah ditemukan oleh mata Vientin. Adapun Megatron, itu hanya senjata, tidak ada napas, tetapi dapat keluar untuk bertarung. Ngarai hidup dan mati itu telah dieksplorasi, tetapi itu jauh dari pertempuran besar, dan sisi lain adalah untuk mengirim lunas ke ngarai hidup dan mati. Memikirkan hal ini, Ye Xuan adalah tindakan langsung memecah kehampaan kembali ke tempat di mana ia bertemu dengan beberapa orang di siang hari, dan kemudian bergegas ke lembah kematian. Dengan kecepatannya, diperkirakan ngarai hidup dan mati dapat dicapai dalam 1 hari. Namun, jalannya tidak begitu mulus. Oke. Langkah kaki Ye Xuan tiba-tiba melonjak di antara langkah kaki, dan ia merasakan energi aneh di kepalanya.
Ia mendongak dan menemukan bahwa ada mata kosmik yang terkondensasi dan menatap dirinya sendiri. Hahaha, itu kamu, cari kematian. Mata Viantin keluar dengan tawa yang hangat, dan Ye Xuan mendengarkan dan segera menikmatinya. Ternyata mata Viantin yang menyerang He Yuhong dan yang lainnya pada hari yang sama, tetapi hanya 8 kali lipat. Tidak menunggu Ye Xuan untuk terbuka, dia menggunakan kekuatan Viantin untuk menyerang Ye Xuan. Apakah daerah itu bulat, dan berani datang kepadaku? Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, mengangkat tangannya langsung adalah pedang. Panggil, api pedang itu menerobos dan mengenai mata Viantin. Setelah getaran hebat di mata Viantin, itu langsung runtuh. Paku, belum lagi mata Viantin yang datang melintasi udara, bahkan jika dewa orang ini datang, saya khawatir saya tidak dapat menghentikan trik ini. Sebelum Ye Xuan secara pasif berhadapan dengan mata Viantin, maka ia harus mengambil inisiatif. Sekarang aku juga memiliki ruang lintas, mungkin aku bisa melacak orang ini. Mata Ye Xuan menyala dan segera mengamati dengan mata wawasan, dan menemukan bahwa telah terjadi beberapa perubahan di dunia sekitarnya. Utara, setelah mengamati, Ye Xuan menemukan beberapa petunjuk. Viantin lintas ruang ini sebenarnya menggunakan kekuatan Viantin untuk memacu langit dan bumi di sekitarnya agar mengembun menjadi mata Viantin. Mata Viantin sebenarnya terkait dengan dewa. Rata-rata orang tidak dapat menemukannya, tetapi Ye Xuan memiliki mata wawasan dan secara langsung menyadarinya. Tidak menunggu Ye Xuan pergi, mata Viantin ini akan muncul lagi. Hal-hal lain, Ye Xuan tidak menunggunya selesai, ia langsung menembak dan mengalahkan mata Viantin. Kemudian, ia berlari beberapa langkah lagi, dan itu adalah mata Viantin. Namun sebelum dia membukanya, dia langsung dikalahkan oleh Ye Xuan. Setelah beberapa kali Viantin, Ye Xuan dapat menentukan posisi pihak lain. Coba kulihat, di mana kau? Kilatan cahaya Ye Xuan langsung mengarah ke keterampilan yang baru saja dia pelajari. Mata Viantin, di tempatnya yang berjarak lebih dari 1 jam, tiba-tiba ada mata Viantin. Di mata Viantin ini, itu adalah pegunungan. Ye Xuan, melalui mata Viantin, melihat ada napas yang keluar dari pegunungan. Kena kau, mata Ye Xuan menyala dan menyerang secara langsung. Hei, mata Viantin mulai mengebom pegunungan. Ketika orang di gunung mendengar gerakan itu, dia tidak lagi memadatkan mata Viantin untuk mengejar Ye Xuan, tetapi keluar untuk melihatnya. Saat berikutnya, dia terkejut. Mata Viantin, dia memiliki ketinggian lintas di kampnya sendiri, tetapi dia mengetahuinya. Namun, mata Viantin ini sangat aneh, tampaknya musuh. Tidak menunggunya untuk terbuka, Ye Xuan adalah serangan langsung. Hei, cari kematian. Pria itu mendengus dan langsung mengalahkan mata Viantin Ye Xuan. Namun, Ye Xuan tidak menyatukan kembali mata Viantin, karena tujuannya telah tercapai. Perintah pembunuhan kematian. Pria ini telah diperintahkan untuk membunuhnya dengan kematian. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga datang ke sisi ini. Pria ini adalah reinkarnasi, mungkin tahu di mana reinkarnasi itu. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Dia siap untuk membunuh pria itu, lalu menangkap mata Viantin yang lain, dan kemudian mencari jiwa. Roda itu 8 kali lipat dan memiliki mata Viantin, jadi itu juga merupakan gedung tinggi, jadi Ye Xuan merasa bahwa dia sangat mungkin berhasil. Pada titik ini, pria itu masih tidak tahu bahwa mata Viantin adalah Ye Xuan, dia sedang menyelidiki lingkungan di sekitarnya, tetapi tampaknya hanya Ye Xuan yang ada di dekatnya. Apakah ini anak kecil? Hati pria itu bergetar, hanya ada Ye Xuan di sekitar, dan Ye Xuan bergegas ke arahnya saat ini, dan mudah untuk dicurigai. Anak kecil ini sebenarnya dapat mengalahkan mata Viantinku berkali-kali, tetapi agak tahan. Setelah memikirkannya, pria itu menyapa Ye Xuan. Kedua pria itu berjalan saling berhadapan, dan Ye Xuan membuat perintah pembunuhan mati di sisi lain. Dalam waktu kurang dari setengah jam, keduanya bertemu. Nak, apa yang kamu lakukan? Setelah melihat Ye Xuan begitu tenang, pria itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Jangan bicara omong kosong, lawan. Ye Xuan juga omong kosong, langsung menembak. Panggil, api pedang itu sudah padam, dan jika serangan ini mengenai pria itu pasti bisa membuatnya terkena dengan keras. Namun, kekuatan pria ini tidak sederhana, tetapi juga memiliki mata Viantin, bahkan jika dia tidak lolos dari pedang ini, dia memiliki kemampuan untuk mengalahkannya.
Sangat disayangkan bahwa Ye Xuan sekarang mengadopsi strategi perbaikan cepat. Setelah pria itu lolos dari pedangnya yang terbakar, pohon tua dan Raja Kerangka tiba-tiba muncul di sisi kiri dan kanannya. Apa? Mata pria itu membelalak, dan dia tidak menyadari bagaimana pohon dan Raja Kerangka itu muncul. Sebelum dia bisa bereaksi, pohon itu telah memancarkan sisa api di belakangnya. Pohon tua itu sudah beroda 8 dan memiliki kekuatan serangan yang kuat. Serangannya mungkin lebih kuat dari Ye Xuan. Hei, punggung pria itu terhantam keras dan seluruh orang itu terbang ke depan, tetapi dengan cepat menjadi stabil. Hanya saja, Raja Tulang telah terbunuh. Wajah pria itu muram dan dengan cepat mundur, tetapi pada saat ini Raja Kerangka tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya cengkeraman Hades. Kekuatan aneh melilit tubuh pria itu, memaksanya untuk segera mencondongkan tubuh ke arah Raja Kerangka. Tidak bagus. Hati pria itu bergetar dan buru-buru menggunakan kekuatan Fientin untuk menyerang Raja Kerangka, dan itu meledak melalui baju besi keras Raja Kerangka. Hei, Raja Sakral mengeluarkan suara teredam, tetapi serangan ini benar-benar pediatrik baginya. Selama cedera fisik tidak melebihi 4/5, sistem tidak akan menghakiminya sebagai kematian. Dia yang memiliki darah mayat hidup dapat segera memulihkan cederanya. Pria yang ditarik ke Raja Tulang Pipi diserang oleh Ye Xuan, Su Lao dan Raja Tulang, dan langsung jatuh. Tentu saja, Ye Xuan sengaja menyelamatkan mata pria itu dari Fientin. 8 pemain kuat, terbunuh oleh 3 orang. Setelah kematian pria ini, Ye Xuan dengan cepat menyingkirkan mata Fientin dan cincin Qiang Kun, dan kemudian menyembunyikan 3 pohon tua ke dalam ruang penanaman, dan kemudian dibiarkan kosong. Baik pohon tua maupun Raja Suci semuanya beroda 8, dan tiba-tiba muncul, saya khawatir itu akan menarik perhatian. Benar saja, tak lama setelah Ye Xuan pergi, ada mata Fientin di langit. Kali ini, yang dilihat Ye Xuan adalah Gao Yunlong yang dipuja oleh Yang Mulia. Dialah yang mengendalikan naga setengah tulang dan membunuh tim pembuatan film reinkarnasi untuk membunuh film tersebut. Apakah itu salah? Gao Yunlong ini berpatroli di lingkaran dengan Fientin, tetapi tidak menemukan apapun, dan segera pergi lagi. Pada titik ini, Ye Xuan telah menjauh dari area ini dan bersembunyi. Oh, tuan rumah telah menelan mata Fientin, dan kekuatan Fientin telah meningkat. Oh, tuan rumah telah menelan mata Fientin, dan kekuatan Fientin telah meningkat. Setelah mata kedua Fientin ditelan, Ye Xuan merasa bahwa kekuatannya telah meningkat, dan jarak melintasi langit telah meningkat. Itu tidak buruk. Tubuh pria itu juga dikumpulkan olehnya, sama seperti dia dapat menggunakan mata jiwa untuk mencari ingatan orang ini. Namun, di alam lingkungan roda 6, mungkin perlu banyak waktu untuk mencari mayat roda 8 ini, tetapi ini juga tidak perlu dipikirkan lagi. Bagaimanapun, perintah lintas ruang Zhuang Fei agak langka, dan tidak mudah untuk melakukannya, gunakan. Pencarian memori ini memakan waktu 2 hari penuh. 2 hari kemudian, meskipun Ye Xuan tidak menemukan apa yang diinginkannya, yaitu posisi reinkarnasi, dia menemukan titik lain. Tuan pertama reinkarnasi, Gao Yunlong, biasanya berada di dekat reinkarnasi. Kecuali jika sesuatu yang aneh terjadi, dia tidak akan pergi. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Tampaknya siklus reinkarnasi kemungkinan besar adalah kemunduran reinkarnasi. Namun, reinkarnasi ini masih jauh darinya, butuh sekitar 10 hari, dan tidak ada transmisi di tengahnya. Tidak mudah untuk ingin pergi. Pemilik rumah memberiku banyak sumber daya kultivasi. Aku juga berhasil menembus lingkungan roda 6. Bersama dengan barang rampasan 2 hari yang lalu, aku hampir siap untuk menerobos. Lebih baik menunggu sampai aku menerobos ke babak berikutnya, pergi dengan. Ye Xuan sedang merencanakan, pohon tua dan Raja Suci juga akan menerobos saat ini. Selama mereka menerobos ke situasi 9 kali lipat, maka reinkarnasi apa yang akan menerobos keabadian, diperkirakan mereka tidak mampu menanggung gelombang besar. Saat ini, Ye Xuan dengan hati-hati merencanakannya dan membuat rute peningkatan. Rute ini adalah jalan menuju reinkarnasi. Ada banyak kekuatan di jalan yang dapat digunakan untuk menerobos. Kemudian dia langsung memulai. Karena dia mampu melewati udara di udara, dia melaporkan kemajuannya kepada Husinger dan juga mempelajari beberapa berita. Reinkarnasi pemilik kota benar-benar terdegradasi. Berita ini dibawa oleh mata Fientin yang merupakan reinkarnasi dari Tuhan. Dikatakan bahwa reinkarnasi kota itu adalah racun yang tidak diketahui, dan dia meninggal setelah setengah hari mundur.
Setelah Husinger mendengar berita itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Racun macam apa yang dapat meracuni reinkarnasi dari reinkarnasi? Anda harus tahu bahwa reinkarnasi pemilik kota telah memasuki keabadian dengan setengah dari kakinya. Tubuhnya penuh dengan vitalitas, dan racun umum tidak dapat membunuhnya. Namun, tubuh reinkarnasi ini juga diambil. Mata reinkarnasi juga diperkirakan jatuh ke tangan reinkarnasi, dan tentu saja tidak mungkin untuk mengetahui apa yang terjadi. Meskipun saya hanya memiliki beberapa hubungan dengan reinkarnasi kota, dia memiliki hubungan yang baik dengan pemilik, dan dia telah membantu reinkarnasi. Kebencian ini, saya melaporkannya untuknya. Yesuan berpikir dalam benaknya, adalah untuk pergi langsung. Kali ini, dia tahu di mana reinkarnasi itu berada, tetapi sebelum pertempuran dengan reinkarnasi, yang terbaik adalah memecahkan mata Vientiane Gao Yunlong yang paling kuat. Juga mudah untuk ingin memimpin naga awan tinggi ini, yaitu, untuk secara langsung mengungkap keberadaannya, biarkan Gao Yunlong ini menemukannya sendiri, dan pada saat itu, Yesuan dapat membuka pembunuhan. Yesuan, yang telah membuat keputusan, dengan cepat pergi ke kekuatan terdekat. Kali ini dia tidak menyembunyikannya. Dia langsung memanggil pohon tua dan Raja Kerangka. Bunuh. Kekuatan ini adalah sekte. Ada banyak murid di pintu. Setelah melihat lampu merah menyala dari Yesuan dan alis tua pohon, mereka segera menyambut mereka dalam kelompok. Itu musuh, bunuh. Orang tua itu sedikit berubah, dan beritahu Tuan dengan cepat. 4 tetua, bergabunglah denganku. Sekte ini telah direlokasi dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun tidak banyak orang, ada juga 8 pemain kuat di pintu. Sangat disayangkan bahwa giliran Yesuan saat ini Kuroda tidak takut dengan situasi 9 kali lipat. Meskipun kata-katanya seperti ini, tetapi Yesuan masih harus cepat dan cepat. Bagaimanapun juga, mungkin ada mata setan yang datang untuk mengganggu perbuatan baiknya. Jika di tempat lain, Yesuan tidak akan melakukan sekte sektarian, tetapi ini di medan perang, dan setelah melihat mereka di sekte ini, mereka semua sama gilanya, dan mereka berkumpul untuk mati. Tepat sekali, Yesuan suka bertarung dalam kelompok dan langsung membuka pesta pembunuhan. Di wilayahnya, bahkan jika dia adalah pemain ke-9 yang kuat, tidak mudah untuk menerima serangannya. Sedangkan untuk 8 poin, dia hanya akan terbunuh. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Sistem mengingatkan Anda tentang suara itu, dan pada saat yang sama, peningkatan dalam pesta pembunuhan juga meningkat. 10%, 20%, 30%, 2 kali lipat. Dalam 10 detik, para sektarian yang telah memutar roda kelima teratas semuanya terdegradasi, dan tidak ada yang tersisa. Yesuan, juga sepenuhnya menerima warisan sektarian, memanen Suofeng. Sangat disayangkan bahwa dia masih sedikit lebih buruk sebelum dia dapat menembus 7 putaran. Namun, masih ada 3 kekuatan lemah antara sekte ini dan reinkarnasi. Tampaknya terobosannya adalah hal yang biasa, pergi. Setelah menghancurkan sekte ini, Yesuan dengan cepat menyembunyikan pohon tua dan Raja Suci ke dalam ruang penanaman, dan kemudian membiarkan dirinya dan Megatron mulai berpisah. Segera setelah mereka pergi, ada mata Vientiane di langit. Apa yang terjadi? Di mata Vientiane, bayangan virtual terkondensasi. Itu adalah Gao Yunlong yang telah dilihat Yesuan. Dia tidak bisa menahan rasa terkejut ketika dia melihat darah sekte ini. Itu adalah seorang manajer. Ketika para murid sekte melihatnya, mereka segera melihat penyelamat dan menceritakan kisahnya secara langsung. Dalam 10 detik, apakah kamu menghancurkan sebuah sekte? Gao Yunlong merasa luar biasa. Jika dia diizinkan datang, sekte itu dapat dihancurkan dalam waktu 10 detik, tetapi kelompok murid itu berbicara tentang musuh. Bagaimana mungkin beberapa master telah bercampur ke dalam wilayah mereka dan belum ditemukan olehnya dan para manajer lainnya? Apakah itu hanya setelah aku pergi? Mata Gao Yunlong sekilas, dan kemudian hantu dan mata Vientiane menghilang di antara langit dan bumi. Pada saat ini, Yesuan sedang menuju ke utara, dia belum pergi, Gao Yunlong mengejarnya. Napas ini, adalah Gao Yunlong. Yesuan segera menanggapi dan melangkah masuk. Pada hari itu, ada 3 manajer di jurang kematian. Ketiga manajer itu berasal dari 3 kubu, dan kemudian mereka bergabung untuk membunuh naga tulang yang telah berbalik ke puncak gunung.
Gao Yunlong ini adalah salah satunya. Ye Xuan melihat kekuatan serangannya pada waktu itu, tetapi pada saat itu dia hanya memutar rodanya. Dia sangat terkejut saat itu, tetapi sekarang dia sudah menjadi roda 6, dan yang lama serta tulang-tulang raja dan Megatron juga itu adalah putaran roda 8, cukup. Untuk menghadapi Yunlong yang tinggi ini. Tentu saja, ini adalah dewa. Hanya saja mata Gao Yunlong di seberang langit tidak takut. Siapa kamu? Bayangan Gao Yunlong mengembun, dan matanya tertuju pada tubuh Ye Xuan. Karena Ye Xuan terbunuh ketika naga tulang terbunuh dan mata Gao Yunlong dan reinkarnasi dikalahkan, Gao Yunlong tidak mengenal Ye Xuan. Dan siapa kamu? Tanya tentang Ye Xuan pura-pura tidak tahu. Bahkan aku tidak tahu, aku berani memasuki situsku dan menemukan kematian. Gao Yunlong tidak mengatakan apa-apa, menyerang Ye Xuan. Hei, Ye Xuan mengalami ledakan hebat di tempat dia berada, tetapi sebelum itu, dia telah meninggalkan tempat itu dan kembali. Di langit, mata Viantin lainnya kembali terkondensasi, dan mata Viantin Gao Yunlong berhadapan. Hei, mata Viantin Gao Yunlong diserang, yang membuatnya sedikit terkejut. Ye Xuan, bahkan ada mata Viantin. Namun, karena jarak yang dekat, dia tidak tahu bahwa Ye Xuan juga memiliki kemampuan untuk melintasi udara. Sedikit tahan, Gao Yunlong tidak setuju, terus menyerang, langsung mengalahkan mata Viantin Ye Xuan, hanya menggunakan satu pukulan. Orang pertama dalam reinkarnasi Mahaguru benar-benar luar biasa, hanya mata Viantin, saya khawatir itu memiliki kemampuan untuk membunuh pembangkit tenaga listrik 8 yang kuat. Namun, Ye Xuan tidak begitu mudah untuk dihadapi. Pembunuhan pecah. Membakar pedang. Ye Xuan memegang pedang merah dan secara pribadi menembak. Pada saat yang sama, Megatron telah membunuhnya. Bahkan jika Gao Yunlong ini kuat, diperkirakan tidak mungkin untuk membunuh Megatron, yang memiliki darah mayat hidup. Memulai Gao Yunlong juga meremehkan kekuatan Ye Xuan, tetapi seiring berjalannya waktu, dia tidak bisa tidak merasa tidak percaya setelah dia mengetahui bahwa dia tidak dapat membantu Ye Xuan. Baru-baru ini, dia telah mendapatkan banyak hal baik. Dia telah berkultivasi hingga ke puncak 9 kali lipat dari putaran yang berputar. Bahkan jika itu adalah persilangan, itu akan cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik 8 kuat. Namun, sekarang, bahkan putaran roda 6 Ye Xuan tidak dapat mengatasinya. Saya ingat, Anda seharusnya menjadi manajer pertama dari Kam Utara ini, tetapi kekuatannya tidak terlihat bagus. Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk mulai mengejek. Meskipun hanya 3 detik dari pertempuran hingga saat ini, tetapi dalam 3 detik, serangannya semuanya dikalahkan oleh Gao Yunlong, dan serangan Gao Yunlong tidak melukainya, jadi dia melakukan pertandingan yang ketat. Jika kamu mengatakan ini di depanku, kamu sudah menjadi mayat. Suara dingin Gao Yunlong jatuh di telinga Ye Xuan, dan yang terakhir tidak dapat menahan diri untuk terus menertawakannya, tetapi dewa Anda tidak ada di sini, bukan? Ada kemampuan untuk datang sendiri. Sesuai keinginanmu. Setelah Ye Xuan mendengar ini, tubuhnya sedikit gemetar. Gao Yunlong dapat mengatakan hal seperti itu. Bagaimana situasinya? Sulit untuk dilakukan, Gao Yunlong ada di dekatnya. Ayo, bagaimana dewa datang? Begitu kamu muncul, aku akan membunuhmu. Mata Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak meledakkan dua pria yang cemerlang. Tujuannya adalah untuk membunuh Gao Yunlong terlebih dahulu, kemudian menerobos ke lingkungan roda 7, dan kemudian mencari jiwa untuk menemukan reinkarnasi untuk membunuhnya. Dengan cara ini, tempat reinkarnasi adalah dunia Husinger. Namun, saat berikutnya, Ye Xuan terkejut. Saya melihat bahwa mata Gao Yunlong dari Viantin tiba-tiba memiliki mata lain. Kali ini, itu bukan mata Viantin, tetapi mata ruang yang pernah dilihat Ye Xuan. Bagaimana ini mungkin? Tanpa menunggu Ye Xuan bereaksi, mata ruang ini tiba-tiba membelah celah, dan kemudian seorang pemuda muncul darinya. Reinkarnasi yang mulia, masih ada seorang master dengan mata ruang. Orang ini adalah kendaraan roda 9. Qiu Feng, tangkap dia, aku ingin hidup. Gao Yunlong berkata kepada orang ini. Ye Xuan menatap pemuda bernama Qiu Feng dan merasa luar biasa. Dia bergegas ke suara jatuh dan melaporkannya kepada rubah reinkarnasi Husinger. Dalam informasi yang diberikan Husinger kepadanya, tidak ada penjelasan untuk master mata reinkarnasi. Meskipun Zhuang Fei juga memiliki mata ruang, dia adalah darah rubah yang telah berubah. Rata-rata orang pasti bisa mendapatkannya di mata binatang surgawi. Namun,
Setelah Ye Xuan melihat orang ini, sudut mulutnya digantung dengan senyum aneh. Sekarang dia memiliki mata Viantin dan mata kematian. Jika Anda menelan mata ruang ini, ada 3 jenis kelopak mata, dan saat itu, dia akan mendapatkan hadiah. Terlebih lagi, mata ruang ini memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan mata kekosongan. Jika Ye Xuan bisa mendapatkannya, mungkin itu akan mudah. Namun untuk saat ini, mari kita bicarakan tentang Qiu Feng, yang memiliki mata ruang. Gao Yunlong ini juga sangat percaya diri. Setelah menjatuhkan kalimat seperti itu, ia langsung menghilang. Selanjutnya, hanya Ye Xuan dan Qiu Feng yang tersisa. Qiu Feng ini tidak tahu apa yang dilakukan Ye Xuan, tetapi Gao Yunlong memintanya untuk melahirkan Ye Xuan, dan ia masih harus menyelesaikan perintah ini. Ia juga omong kosong, langsung bergegas ke Ye Xuan, siap untuk menjatuhkan Ye Xuan, langsung kecela untuk menyerahkannya kepada Gao Yunlong. Ye Xuan awalnya ingin menemukan tempat Gao Yunlong. Sekarang, selama ia membunuh Qiu Feng, diperkirakan ia dapat menemukannya. Pohon itu sudah tua, tulang rusuknya, ada pertarungan. Ye Xuan tidak berkata apa-apa, langsung memanggil pohon tua dan Raja Tulang. Dalam sekejap, itu berubah menjadi 4 lawan 1. Setelah Qiu Feng merasakan 2 napas lainnya, sosoknya tiba-tiba bergetar. Api yang tersisa, orang tua itu memimpin dan melesat di belakang punggung Qiu Feng, lalu meninju. Hah, tinju tua pohon itu tidak mengenai Qiu Feng. Tepatnya, dia tidak mengenai apapun. Melalui pembagian penglihatan, Ye Xuan melihat pukulan pohon tua di ruang lubang hitam. Mata ruang, dengan kemampuan mengendalikan ruang, tidak hanya dapat merobek ruang untuk bertarung, tetapi juga pertahanan. Ketika pohon itu masih terkejut, retakan di ruang itu tiba-tiba tertutup. Hei, retakan ruang itu tertutup, dan setengah dari tangan tua pohon itu tetap berada di celah ruang itu. Retakan ruang itu hampir merupakan serangan terkuat. Yang terkuat di surga dapat merobek ruang, bahkan jika tidak ada ruang untuk mata, jadi itu sangat kuat. Tampaknya Qiu Feng ini mungkin tidak begitu mudah dipecahkan. Namun, Ye Xuan melebih-lebihkan Qiu Feng ini, dan kemampuan untuk merobek ruang hanya beberapa kali. Serangan lama pohon itu tidak lemah. Jika Qiu Feng tidak menggunakan kartu itu, saya khawatir itu setidaknya akan terluka parah, dan kemudian pertempuran berikutnya akan pasif dan langsung terbunuh. Sudah 2 hari sejak pertempuran terakhir dengan mata Viantin, jadi cengkeraman Raja Sakral dapat digunakan. Dalam serangan lama pohon itu, dia meluruskan tangannya, meraih Qiu Feng, lalu menariknya. Setelah Qiu Feng merasakan kekuatan yang tak tertahankan ini, cahaya menyala, dan pintu ruang terbuka tepat di depan. Ujung lain dari pintu ke ruang ini berada di belakang Raja Tengkorak. Pukulan kilat, Qiu Feng membanting tangan kanannya dan memukul bagian belakang kerangka tulang pipi. Dalam sekejap, baju besi batu keras Raja Kerangka itu hancur. Pukulan ini, dikombinasikan dengan kemampuan mata ruang, meskipun tidak ada ruang yang merobek, tetapi kekuatannya tidak kecil, langsung ke tubuh kerangka. Tulang, sayangnya, kerusakan ini dapat mencapai kurang dari 4/5, yang berarti Raja Kerangka tidak dapat mati. Saat ini, darah burung Phoenix mayat hidup miliknya memainkan peran dan dengan cepat memperbaiki cederanya. Merobek ruang, Qiu Feng hanya dapat menggunakannya beberapa kali, pertama kali melintasi udara, kedua kalinya untuk memblokir serangan lama pohon, serangan ketiga pada Raja Kerangka. Saat ini, ia hanya dapat menggunakannya 2 kali, dan setelah 2 kali, ia akan menangkap Ye Xuan. Diperkirakan ia hanya dapat menggunakan kakinya untuk bepergian. Bagaimanapun, penggunaan ruang adalah masalah usaha. Philip menjadi luka fatalnya. Tanpa menunggu dia menembak lagi, Ye Xuan dan pohon itu telah melancarkan serangan. Ketika dia harus melakukannya, dia menggunakan mata ruang angkasa lagi, tetapi kali ini tidak ada ruang untuk merobek, tetapi cara lain untuk bertahan. Memutar ruang angkasa, pedang Ye Xuan yang terbakar hancur berkeping-keping, dan ketika dia hendak mengenai Qiu Feng, dia tiba-tiba terpental oleh energi aneh. Sudut pedang yang terbakar itu langsung bergeser 30 derajat. Hal yang sama berlaku untuk pohon tua itu. Sebuah tinju api telah berlalu dan lengannya telah dimaksulkan. Itu benar-benar pukulan yang sangat keras di bahu kirinya. Mata ruang angkasa benar-benar menakjubkan. Ye Xuan melihat sekilas. Qiu Feng ini adalah kemampuan untuk menggunakan mata ruang angkasa untuk mendistorsi ruang di sekitarnya. Serangan umum tidak dapat dipatahkan. Sejak awal,
dia telah menandai Qiu Feng ini dengan perintah pembunuhan maut. Gao Yunlong itu tidak dapat ditandai karena itu bukan dewa. Namun, dia sekarang melihat bahwa pembunuhan mata itu tidak tersedia. Ini berarti bahwa mata pembunuh tidak dapat melewati lapisan ruang terdistorsi ini dan datang ke belakang Qiu Feng, bahkan api tua pohon itu. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba merasa bahwa ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Ini adalah mata yang digunakan Qiu Feng untuk ruangnya dan menjebak Ye Xuan. Oh, apakah kamu menjebakku terlebih dahulu? Ye Xuan tiba-tiba mengerti. Baru saja, Qiu Feng sekali lagi menggunakan kemampuan mata ruang, dan kemudian membuka ruang dan datang ke Ye Xuan. Dia juga memiliki kemampuan untuk membuka kekosongan, hanya untuk kembali bersama Ye Xuan. Awalnya, Ye Xuan ingin menyatukan pohon tua dan kerangka tulang itu, tetapi dia memikirkannya. Gao Yunlong tidak mencoba menangkapnya. Sekarang Qiu Feng dapat menangkapnya di masa lalu. Bukankah benar? Pergi. Qiu Feng masih tidak mengerti rencana Ye Xuan, langsung mengunci tenggorokan Ye Xuan, lalu dengan cepat mendobrak pintu udara dan mengebornya. Pada saat yang sama, pohon tua dan Raja Tulang serta Megatron telah dimasukkan ke dalam ruang penanaman oleh Ye Xuan. Meskipun pembunuhan mata dan sisa api tidak dapat digunakan, tetapi pendapatan tetap tidak memengaruhi. Selain itu, posisi khusus kekosongan juga dapat digunakan. Jika Ye Xuan Fang ingin pergi, dia juga dapat mendobrak kekosongan secara langsung, mengirimkannya ke pohon tua dan Raja Tulang, atau pergi secara langsung. Pada saat ini, Ye Xuan telah dipaksa oleh Qiu Feng ini untuk menyeberangi pintu udara. Pada saat ini, dia datang ke rumah gua. Baru saja melewati pintu udara, Ye Xuan merasakan napas yang kuat. Putaran roda adalah 9. Selain itu masih puncak dari 9 putaran. Gao Yunlong, akhirnya menemukanmu. Ye Xuan melintas, menatap sosok di depan, langsung menggunakan perintah membunuh kematian. Setelah Qiu Feng menangkapnya, dia benar-benar membawanya ke Gao Yunlong dan menyerahkannya kepada Gao Yunlong. Tanpa menunggu Gao Yunlong dan Qiu Feng bereaksi, Ye Xuan memanggil pohon tua dan tulang-tulang, dan kemudian, dengan lambaian tangan, ada 10 tubuh. Kehendak kematian, tatapan kematian. Saat berikutnya, tubuh Qiu Feng mulai membusuk dengan cepat. Pada saat yang sama, 10 tubuh di tanah tiba-tiba muncul. 10 tubuh ini setidaknya adalah 7 alam reinkarnasi. Ada juga beberapa putaran pasukan beroda 8. Di antara mereka adalah musuh yang dibunuh Ye Xuanyuan, dan musuh yang dikirim Hu Xinger sebelumnya. 10 tubuh ini dipengaruhi oleh kehendak kematian dan menjadi mayat. Keterampilan kematian ini akan muncul setelah Ye Xuan menelan mata kematian. Kerangka-kerangka dapat direhabilitasi dan tidak dibatasi untuk membangkitkan tubuh yang lebih rendah dari alamnya. Jika mayat dengan level yang sama dibangkitkan, ia akan menghabiskan air jiwa. Tatapan kematian adalah trik Qi Xuanyu. Serangan tunggal ini menghabiskan banyak air jiwa, yang menyebabkan peningkatan elegi jiwa turun hingga 5%. Ditambah dengan kebangkitan kehendak kematian, peningkatan elegi jiwa hanya 20%. Namun, gerakan ini tidak terduga, dan Qiu Feng belum bereaksi, dan kepalanya pertama kali berubah menjadi abu terbang, dan dia mati dalam sekejap. Dengan cara ini, ada tubuh lain dengan tubuh beroda 9. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Sebuah perintah sistem berbunyi, yang berarti bahwa Qiu Feng benar-benar terdegradasi. Untungnya, Ye Xuan menyelamatkan mata ruangnya sebelum ini. Saat ini, Ye Xuan dengan cepat mengambil mata ruang dan belenggu pihak lain. Hei, tuan rumah menerobos, dan giliran saat ini 7 kali lipat. Hei, roh abu menerobos, dan ronde saat ini adalah 9. Hei, terobosan Megatron, ronde saat ini adalah 9. Hei, Raja Tulang menerobos, dan ronde saat ini adalah 9. Ini hanyalah pengingat peningkatan, belum selesai. Hei, tuan rumah telah menelan mata ruang. Hei, tuan rumah telah menelan mata ruang. Oh, mata ruang telah disalin ke dalam katalog kelopak mata. Saat ini ada 3 jenis, mata Vientin, mata kematian, mata ruang. Hei, sistem memberi hadiah kepada selebritas tuan rumah tingkat lanjut. Benar saja, hadiah untuk katalog kelopak mata ini adalah peri tingkat lanjut, yang telah dispekulasikan Ye Xuan sebelumnya. Pada saat ini, dia menelan sepasang mata ruang, tetapi juga menguasai beberapa cara ruang. Misalnya, ruang yang terpilin dan ruang yang tercabik.
Ruang yang terpilih sama dengan Qiu Feng. Dapat digunakan untuk pertahanan atau untuk menjebak orang. Sedangkan untuk ruang yang tercabik, jaraknya jauh lebih kecil daripada pintu kehampaan, tetapi sangat praktis saat digunakan dalam pertempuran. Sebelumnya Ye Xuan juga menggunakan posisi kehampaan untuk menempatkan jebakan pada musuh, dan kemudian dia menyelinap dengan mata kehampaan. Sekarang setelah dia memiliki mata ruang ini, dia tidak perlu lagi melakukan ini. Selama dia berada di dekatnya, dia dapat langsung merobek ruang dan menyerang musuh. Bagian belakang, tentu saja, ruang yang tercabik ini menghabiskan banyak daya. Ye Xuan memperkirakan bahwa itu hanya dapat digunakan 2 atau 3 kali, tetapi ini sudah cukup. Pada saat ini, Qiu Feng telah meninggal, dan kemunculan 3 orang Ye Xuan, sehingga Yunlong yang tinggi ini membuat orang takut. Qiu Feng ditusuk, mata Gao Yunlong membelalak dan dia tidak mempercayainya. Sebelum dia membiarkan Qiu Feng menangkap Ye Xuan, dan kemudian mengirimnya ke sini, Qiu Feng juga melakukannya, tetapi pada pandangan pertama, Ye Xuan menggunakan trik ingin bersumpah, tidak hanya berhasil menemukannya, tetapi juga mengambil kesempatan untuk membunuh Qiu Feng. Apa-apaan kamu? Gao Yunlong bertanya tanpa sadar. Membunuhmu. Seperti sebelumnya, Ye Xuan tidak bermaksud menggunakan omong kosong Gao Yunlong ini untuk langsung mengeluarkan perintah serangan. Tiba-tiba, pohon tua, Raja Kerangka, Megatron dan 11 tubuh langsung menyerang. Alasan mengapa Ye Xuan tidak membiarkan Raja Suci menyerang Gao Yunlong dengan tatapan kematian, juga karena Gao Yunlong ini mungkin telah mencapai puncak putaran roda, dan Qiu Feng itu hanyalah awal dari putaran 9 kali lipat, lebih baik membunuh. Tingkat keberhasilan membunuh Qiu Feng jauh lebih tinggi daripada tingkat keberhasilan membunuh Gao Yunlong. Setelah membunuh Qiu Feng, Ye Xuan dan yang lainnya telah berhasil menerobos. Dalam menghadapi Dewa Gao Yunlong ini tidak takut. Telah menerobos ke Raja Kalajengking 9 kali lipat dan pohon tua, dan kiri dan kanan ke penjarahan Gao Yunlong. Selain itu, tubuh tanpa kepala Qiu Feng dan 10 tubuh lainnya juga langsung diserang. Aku hanya ingin kau membunuhku. Gao Yunlong berteriak, dan tubuh itu bergegas keluar dari tubuh, langsung memadatkan perlindungan tak terlihat di sekitar tubuh. Kemampuan bertahan lapisan pertahanan ini tidak lebih buruk dari ruang terdistorsi Qiu Feng. Bagaimanapun, Gao Yunlong adalah puncak dari putaran roda, dan memiliki mata Vientin, kekuatannya tidak sama. Sangat disayangkan bahwa saat ini, pohon tua dan tulang-tulang kerangka telah menerobos ke situasi 9 kali lipat. Hei, suara teredam menyebar, pertahanan Gao Yunlong langsung diserang oleh Raja Kerangka, diikuti oleh serangan api tua. Boom! Tinju tua pohon itu berada di belakang Gao Yunlong, sehingga yang terakhir tidak bisa menahan diri untuk tidak mencondongkan tubuh ke depan. Pada saat ini, Raja Sakral sebenarnya dapat menggunakan tatapan kematian secara langsung, tetapi penggunaan tatapan kematian menghabiskan terlalu banyak air dalam jiwa, dan begitu kehilangan 5%, jadi Ye Xuan tidak membiarkannya menggunakannya. Untuk menghadapi Gao Yunlong, Anda harus menggunakan kartu, lalu bagaimana dengan menghadapi reinkarnasi? Pegang kartu, simpan, serangan pohon tua dan Raja Kerangka telah selesai. Berikutnya, 11 prajurit Qiu Feng. Bawa aku semua. Pada saat ini, kilatan cahaya Gao Yunlong menyala, dan sepasang mata tiba-tiba menyebar ke seluruh darah, dan kemudian, kekuatan Vientin yang kuat muncul dari tubuhnya. Boom! Kekuatan Vientin ini menyebar dengan cepat dan menghantam pohon tua dan tulang-tulang. Qiu Feng dan mayat perang lainnya tidak luput. Hei! Hei, hei, suara teredam menyebar, Ye Xuan bergegas menggunakan ruang bengkok, menghalangi dampak ini. Adapun mayat perang yang telah dibangkitkannya sebagai Raja Suci, semuanya kecuali Qiu Feng meledak. Serangan yang kuat, langkah ini, bahkan Ye Xuan, yang memiliki mata untuk wawasan, belum dapat melihatnya. Tampaknya itu bukan kekuatan gaib, tetapi penerapan tertentu dari mata Vientin. Di hati-hati Ye Xuan, untuk mencegahnya, dia membangkitkan banyak mayat perang tingkat tinggi. Peningkatan elegi jiwa telah turun dari 30% menjadi 20%. Peningkatan 10%. Sekarang, itu dirusak oleh Gao Yunlong ini. Pada saat ini, wajah Gao Yunlong muram, mengetahui bahwa dia sulit untuk menang atas Ye Xuan dan yang lainnya. Setelah gempa bumi menerbangkan pohon tua dan Raja Kerangka, dia segera mengosongkan dan bersiap untuk menerobos paksa dan pergi dari sini. Kali ini, Ye Xuan tidak bermaksud menunjukkan belas kasihan. Pita, ayo,
Ye Xuan tiba-tiba memberi perintah kepada Raja Tulang. Kemudian, Raja Tulang Pipi langsung melambaikan pedang langit, dan pedang abu-abu gelap dilemparkan ke Ye Xuan. Batu aliran langit yang rusak. Trik ini adalah keterampilan kombinasi Raja Scorpio dan Megatron. Meskipun kekuatannya tidak kuat, efeknya mengerikan. Menghadapi gerakan ini, mata Ye Xuan tiba-tiba berkedip sedikit, dan kemudian secara langsung menghabiskan banyak kekuatan untuk merobek celah ruang yang besar. Panggil, batu aliran langit, yang rusak menghantam celah ruang ini, dan akhirnya ditarik keluar dari belakang Gao Yunlong. Hei, punggung Gao Yunlong berada di tengah permainan. Dalam sekejap mata, dia seperti cangkang kura-kura yang berat, dan dia membatu dalam sekejap. Bagaimana? Mata Gao Yunlong melebar, dan dia tidak memperhatikan ruang Ye Xuan yang terpelintir. Tapi sekarang, dia benar-benar melihat Ye Xuan juga memiliki mata ruang. Bagaimana ini mungkin? Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Tidak, tepatnya, dia tidak memiliki kemampuan untuk memikirkannya, karena tingkat pembatuan telah naik ke otaknya, dan meskipun dia memiliki aroma kehidupan yang sangat besar, dia tidak dapat menyelesaikan kekuatan petrokimia. Jika Raja Tulang hanya beroda 8, dia mungkin masih memiliki secercah kehidupan, tetapi Raja Kerangka adalah 9 lipatan, jadi dia tidak dapat bertahan hidup. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Ketika sebuah sistem meminta suara, Ye Xuan dengan cepat tersapu, dan cincin Qiankun dan mata Viantin milik Gao Yunlong disingkirkan. Oh, tuan rumah telah menelan mata Viantin, dan kekuatan Viantin telah meningkat. Oh, tuan rumah telah menelan mata Viantin, dan kekuatan Viantin telah meningkat. Mata Viantin milik Gao Yunlong ini telah ada selama ribuan tahun. Setelah ribuan tahun, ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang mata Viantin, jadi kekuatannya sangat kuat. Setelah Ye Xuan menelan mata Viantin, ia merasa bahwa kekuatan Viantinnya telah meningkat pesat, dan bahkan jaraknya telah meningkat. Mungkin jaraknya 3 hari. Ini sudah sangat tidak dapat dipercaya baginya yang merupakan runner-up. Karena pemuda yang pertama kali dibunuh olehnya pada hari yang sama, jarak antara dia dan jaraknya hanyalah penyihir kecil. Namun, ada satu hal yang lebih penting saat ini. Mata Viantin berada di dekat reinkarnasi, dan sulit untuk berada di sini. Cahaya Ye Xuan tiba-tiba menyala, dan dasar cakram hidup dan mati diambil langsung dari ruang menelan. Hei, dasar cakram hidup dan mati baru saja muncul, yang merupakan getaran hebat. Ini berarti reinkarnasi sudah dekat. Menemukannya, akhirnya menemukanmu, reinkarnasi. Ye Xuan dan saudara perempuannya, dengan cepat meninggalkan gua, dan ketika dia keluar, dia mendapati dirinya di kaki gunung. Benar saja, ini adalah reinkarnasi. Reinkarnasi sangat tinggi, dan dengan persepsi Ye Xuan, masih mustahil untuk merasakan puncaknya. Dan dasar cakram hidup dan mati ini, tetapi ada kecenderungan untuk terbang ke atas, jika bukan Ye Xuan yang memegangnya, itu mungkin akan pergi ke surga. Reinkarnasi, tepat setelah reinkarnasi. Pergi, Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, langsung mengosongkan dan terjun ke reinkarnasi. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua dalam reinkarnasi tiba-tiba membuka matanya, orang ini adalah reinkarnasi. Pada saat ini, di dalam hatinya, tiba-tiba ada perasaan aneh, seperti deja vu. Ketika dia terkejut, hanya ada satu orang yang memasuki jangkauan spiritualnya. Ada 7 pelari, siapa? Reinkarnasi mata Tuhan. Dia dengan jelas memberitahu Gao Yunlong bahwa tidak ada yang dekat dengan reinkarnasi. Tetapi sekarang, bagaimana mungkin ada bocah beroda 7 yang muncul di sini? Untungnya, dia telah melewati perbatasan. Kalau tidak, dia akan menyerang langsung dan membunuh orang itu. Segera, ada sosok di matanya. Setelah dia melihat benda-benda di tangannya, dia tiba-tiba menyadari. Pangkalan, reinkarnasi itu menjawab, dan pemuda itu menemukannya di dekat pangkalan cakram hidup dan mati. Namun, mengapa ada orang yang melakukan ini? Dia ingat bahwa dasar cakram hidup dan mati ditinggalkan olehnya di pegunungan Qian. Dia mengarahkan pandangannya pada pemuda itu dan menemukan bahwa dia telah melihat pemuda itu dan berada di luar pegunungan api merah. Pada saat itu, dia merampok reinkarnasi dari reinkarnasi dengan reinkarnasi dan rubah reinkarnasi, dan kemudian dikalahkan oleh reinkarnasi tuan dan rubah reinkarnasi. Pada saat ini, anak ini juga ada di sana, tetapi dia hanya tempat yang berumur panjang pada saat itu, tetapi sekarang, telah mencapai puncak belokan. Bagaimana ini mungkin?
Reinkarnasi dari mata yang dihormati melebar dan menatap pemuda di depannya. Hanya dalam beberapa bulan, dia menerobos dari habitat panjang ke roda 7, dan bahkan reinkarnasi tidak bisa. Pemuda di depannya adalah Yesuan yang menemukan dasar cakram hidup dan mati. Setelah melihat reinkarnasi, mulut Yesuan sedikit miring, tetapi matanya tidak begitu percaya diri saat ini, karena reinkarnasi di depannya jauh lebih kuat daripada Gao Yunlong. Saya khawatir putaran orang-orang yang kembali ini telah mematahkan belenggu reinkarnasi dan mencapai keabadian. Tapi bagaimana dengan itu? Mata Yesuan mendesah dan bertanya, apakah kamu seorang reinkarnasi? Meskipun dia bisa yakin, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Siapa kamu? Reinkarnasi bertanya dengan cemberut. Pada saat ini, dia tidak menempatkan Yesuan di matanya. Bagaimanapun, Yesuan hanyalah seorang pengendara roda 7. Jangan katakan bahwa putaran roda 7 berat, bahkan jika itu di depannya, itu seperti kecoa. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Yesuan baru saja menghancurkannya ke jenderal berikutnya di kaki gunung. Yang aneh tentang dia adalah mengapa Yesuan memiliki pangkalan hidup dan mati, dan dia dapat menemukannya. Siapa aku? Itu tidak masalah. Yesuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak menyangka kamu akan menerobos ke situasi yang tak terkalahkan. Tampaknya itulah alasan mengapa lunas semi-destruktif. Apakah kamu tahu? Reinkarnasi mendengarkannya dan sangat tercengang. Bagaimana Yesuan bisa tahu bahwa dia telah mendapatkan lunas mayat hidup? Apakah itu sulit? Apakah itu sisa dari Villa Baihu atau kota reinkarnasi? Namun, sekarang dia telah menerobos, tidak ada yang bisa mengancamnya di seluruh reinkarnasi, bahkan rubah reinkarnasi terkuat pun tidak berfungsi. Ya, saya mengekstraksi darah yang tidak ada habisnya di lunas semi tidak ilmiah. Setelah berhasil memurnikan, saya menerobos ke yang tidak bisa dihancurkan. Reinkarnasi dari Yang Maha Tinggi tidak menghindar, langsung mengatakan kebenaran. Dia mengandalkan setetes darah yang tak terpisahkan ini untuk berhasil menerobos kehancuran. Orang kuat yang tak terkalahkan memiliki tubuh abadi, meskipun kebugaran fisiknya sangat kuat, sangat sulit untuk diperbaiki. Namun, orang kuat yang tak terkalahkan dapat memadatkan darah yang tak habis-habisnya, bahkan jika seluruh tubuh berubah menjadi ketiadaan, ia juga dapat dihidupkan kembali oleh darah yang tidak dapat dihancurkan ini, yang merupakan tempat yang kuat bagi orang kuat yang tak terkalahkan. Namun, setetes darah ini sangat sulit untuk dipadatkan, tidak semua orang dapat memadatkannya. Benar saja, itu belum dihancurkan. Setelah mendengar kata-kata reinkarnasi, Yesuan tidak bisa menahan gemetar. Ada celah besar antara yang berputar dan yang tidak dapat dihancurkan. Tidak mudah untuk membunuh yang tak terkalahkan. Selain itu, putaran orang yang kembali ini masih memiliki setetes darah yang tidak dapat dihancurkan, yang berarti bahwa bahkan jika reinkarnasi terdegradasi, ia dapat membangkitkan dirinya sendiri. Saat ini, Yesuan menyapu melalui mata wawasan, tetapi tidak dapat melihat melalui reinkarnasi. Tampaknya kali ini kartu terbawah keluar. Nak, bagaimana kamu tahu bahwa kamu dapat menemukanku dengan ini? Pada saat ini, reinkarnasi tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Pada hari kamu muncul di luar pegunungan Red Flame, dan reinkarnasi dari Tuan, reinkarnasi dari rubah merampok reinkarnasi dari keinginan, dan bersama-sama dikalahkan oleh keduanya setelah itu. Setelah kamu pergi, dasar dari cakram hidup dan mati ini digali dan diperoleh olehku. Selanjutnya, ketika kamu berada di pemakaman Suanyu, kamu muncul lagi, membiarkan dasar dari kehidupan dan kematian ini bergetar, jadi aku menduga bahwa hal ini harus berhubungan denganmu. Kurasa, kamu harus menjadi tubuh kehidupan dan kematian. Yesuan berkata perlahan. Setelah mendengarkannya, reinkarnasi dari yang terhormat tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi ngeri. Aku tidak menyangka, Yesuan benar-benar menebak dengan sangat akurat. Ya, aku datang dari kelahiran dan kematian tubuh. Kamu dapat menebak, itu sedikit keterampilan. Reinkarnasi dari Tuan mengangguk dan mengakui, jika memang begitu, maka aku akan mengembalikanmu ke bentuk asli hari ini. Yesuan berkata, itu adalah untuk mengambil dasar dari cakram hidup dan mati, mata pembunuhan. Bunuh aku. Reinkarnasi agak tidak jelas tentang situasinya. Reinkarnasi dari 7 pemain kuat, sungguh ajaib untuk menerobos penyelidikan para manajer itu, dan bahkan berani mengancam untuk membawanya kembali ke bentuk asli. Itu benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau, mencari kematian. Tepat sekali, setelah dia menerobos ke mayat hidup,
dia mempelajari sebuah trik dan dapat mencoba Yesuan. Saat ini, dia telah mengumpulkan mata reinkarnasi di kepalanya. Reinkarnasi dari reinkarnasi juga memiliki mata reinkarnasi, tetapi dua reinkarnasi kota mungkin telah disempurnakan, jadi kemampuan reinkarnasinya sangat kuat. Mata Yesuan melirik, menatap mata reinkarnasi. Saat berikutnya, dia melihat mata reinkarnasi tiba-tiba menyala. Lihatlah siklusnya. Trik ini adalah trik untuk dipahami setelah reinkarnasi dari yang dihormati, yang merupakan reinkarnasi. Hei, reinkarnasi mencoba mereinkarnasimu, apakah kau setuju? Sebuah sistem meminta suara, tetapi aku takut pada Yesuan. Dia hanya terpana oleh mata reinkarnasi, tetapi dia mampu bereinkarnasi. Menolak, Yesuan menggigil dan buru-buru menjawab. Lelucon macam apa, dia akhirnya naik ke alam saat ini, dapatkah kamu bereinkarnasi? Terlebih lagi, setelah reinkarnasi, apakah ada sistem menelan super? Reinkarnasi melihat penampilan Yesuan yang tenang, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan mendesah dalam hatinya, bukankah trik ini telah dipraktikkan? Yang tidak dia ketahui adalah bahwa jika rata-rata orang memiliki trik ini, aku khawatir itu telah berubah menjadi tubuh yang tidak sadar, dan jiwa telah bereinkarnasi. Yesuan juga takut berkeringat, tetapi untungnya sistem menelan super mendorongnya, jika tidak, dia akan berada dalam masalah. Putaran pengembalian ini, cara Yin benar-benar tidak buruk. Kali ini, Yesuan tidak lagi omong kosong, dan langsung menembak. Pembunuhan pecah, membakar pedang, api pedang menerobos udara, dan pukulan ini cukup untuk melukainya dengan serius jika dia dibombardir di pembangkit tenaga listrik 9 kuat. Namun, reinkarnasi di depannya sudah berada di level yang tidak bisa dihancurkan. Dalam menghadapi pukulan ini, dia hanya mengangkat tangannya dan mengalahkannya. Kembalinya ke perbatasan tidak padam, itu benar-benar memiliki celah yang sangat besar. Anak baik, bahkan berani menembakku, atau hari ini, aku akan mengajarimu untuk mengajarimu junior berpangkat tinggi ini. Reinkarnasi orang yang berkuasa itu dingin, meskipun dia berbicara tentang pelajaran, tetapi sepasang kalajengking tua itu berkedip dan membunuh, jelas ingin membuat Yesuan mati. Aku ingin melihat apakah kamu mati hari ini atau apakah aku mati. Yesuan memiliki semangat 120.000 poin. Bagaimanapun, dia harus menghadapi yang tak terkalahkan. Jika dia adalah reinkarnasi, dia tidak takut dengan reinkarnasi ini, tetapi dia hanya berbalik di babak ini, yang merupakan perbedaan antara tiga alam. Ada juga alam besar yang harus berhati-hati. Keduanya saling memandang sebentar, kemudian, reinkarnasi langsung ditembak. Panggil, reinkarnasi yang terhormat menghantam udara, tetapi Yesuan tidak berkedip dan tidak bersembunyi, dan membalas. Pembunuhan pecah, membakar pedang, ketika nyala api dan orang bijak yang dihormati bertabrakan satu sama lain, ada dua sosok di belakang reinkarnasi. Oke, reinkarnasi orang yang diberkati tiba-tiba terangkat dan tiba-tiba merasakan sesuatu, tetapi pada saat ini, pohon tua itu telah menggunakan sisa api untuk menyala di belakang reinkarnasi, dan kemudian membantingnya. Pukulan ini secara akurat menghantam bagian belakang reinkarnasi, tetapi canggung karena hanya menghancurkan pertahanan reinkarnasi, dan sedikit membakar reinkarnasi. Orang kuat yang tak terkalahkan memiliki tubuh yang tak terkalahkan, dan kekuatan fisik memiliki lompatan kualitatif, ditambah dengan reinkarnasi dari pertahanan yang menyebalkan, tinju ini tidak banyak menyakitinya. Namun, tubuh yang tak terkalahkan dari orang kuat yang tak terkalahkan sangat sulit untuk diperbaiki, dan temperamen orang suci tidak lagi dapat dipulihkan, jadi luka bakar ini masih tersisa. Reinkarnasi yang dihormati tidak menganggapnya remeh. Dia berkata dengan dingin, kekuatannya bagus, tetapi tidak semudah itu untuk membunuhku. Jika dia sebelumnya, saya khawatir dia akan terluka parah oleh pukulan ini, tetapi sekarang dia tidak punah, kekuatan fisiknya setidaknya 3 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan orang tua itu dapat menghancurkan pertahanannya yang menyebalkan, yang sudah bagus. Namun, serangan pohon tua itu belum berakhir. Kabel yang, tangan kiri pohon tua itu, rantai api diikatkan ke leher reinkarnasi, lalu dia menariknya dengan keras. Jurus ini juga sangat berbahaya, dan sulit bagi kebanyakan orang untuk bertahan. Jika ditempatkan sebelumnya, pohon tua itu cukup untuk merobek kepala orang itu, tetapi sekarang, tidak mungkin membuat tubuh reinkarnasi itu gemetar. Tidak hanya itu, tetapi ketika pohon tua itu tidak dapat menarik rantai api, inkarnasi tubuh reinkarnasi itu bergegas keluar, dan rantai api itu langsung terguncang.
Pada saat yang sama, Raja Tulan telah tiba dengan pedang besar, dan kemudian menghancurkannya. Hei, suara renyah terdengar. Ye Xuan menatapnya dan tiba-tiba terkejut. Reinkarnasi, bahkan dengan satu tangan, menangkap pedang besar, satu tangan menghalangi kekuatan penuh Raja Kerangka. Apakah itu benar-benar sekuat itu? Faktanya, ketika pohon tua melukai reinkarnasi, yang terakhir dapat dengan cepat membunuh pohon atau melarikan diri, tetapi dia tidak melakukannya, untuk menguji sejauh mana tubuh abadi itu kuat. Sekarang, dia akhirnya mengerti. Serangan Raja Sakral telah melampaui pukulan lama pohon, cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik 9 kuat, tetapi reinkarnasi sekte itu hanya dengan satu tangan. Fisik ini sudah kuat sampai ke titik yang mengerikan. Namun, serangan Raja Kerangka belum berakhir. Tatapan kematian. Saya tidak tahu kapan udara tiba-tiba mengembun menjadi mata yang buta, dan saya langsung menghela nafas pada reinkarnasi. Namun, tatapan kematian ini, yang menghabiskan 5% elegi jiwa, tidak ada gunanya bagi reinkarnasi. Tidak mungkin, bahkan jika itu adalah orang kuat yang tidak binasa, tidak mungkin untuk tidak terluka. Apa ini reinkarnasi? Ye Xuan terkejut, tetapi dia memikirkan momen berikutnya. Reinkarnasi bukanlah manusia, tetapi iblis yang terwujud, jadi mungkin kebal terhadap tatapan kematian. Nak, aku akui bahwa kamu sedikit toleran, tetapi sekarang aku bukan apa yang dapat kamu provokasi, mati. Tiba-tiba sebuah suara dingin jatuh ke telinga Ye Xuan, dan kemudian Ye Xuan melihat sosok dengan cepat bergegas ke arahnya. Kecepatan ini akan meledak. Reinkarnasi orang yang dihormati berubah menjadi bayangan sisa yang menyerang Ye Xuan. Alam sebelumnya melawan Ye Xuan, dan tidak perlu menggunakan kekuatan magis apapun. Panggil, tangan kanan reinkarnasi dari tangan kanan dan 5 jari bersama-sama, setelah terjun ke wajah Ye Xuan, langsung menusuk ke jantung Ye Xuan. Bagi yang kuat yang tak terkalahkan, hati bukanlah kuncinya, satu-satunya adalah otak. Terlebih lagi, meskipun otaknya rusak, orang kuat yang tak terkalahkan juga dapat menggunakan darah yang tidak dapat diganggu-gugat untuk bangkit kembali. Namun, hati tetap menjadi kunci bagi mereka yang memutar roda.